Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. kakak nama Arif sudah foto login. Belum, Ibu. Oke, silakan Arif. Oke, udah ya. Udah, Ibu. Mari upload dulu. Oke, sip. Silahkan. Kita langsung aja. Nah, itu berapa kelompok ini? Oke. Satu topik, dua kelompok langsung ya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok satu dulu, Bu, tentang stimulan sistem saraf pusat. Dengan ada dua kelompok. Itu dibarengin atau dipisahin aja, Bu, presentasinya, kelompoknya. Gimana Arif? Kan topik satu ini kan tentang stimulan sistem saraf pusat, Bu. Nah, terus Ada berapa? kan ada dua kelompok. Itu tuh dua kelompok, Ibu. Itu dibarengin Iya, aja atau iya. gimana ya, Bu? Gantian. Oh, gantian ya. Berarti Mm-mm. satu kelompok dulu ya, Ibu. Satu dulu, kemudian silahkan ditampung pertanyaan, kemudian sambil nampung pertanyaan di kolom, kita dengar yang kelompok berikutnya. Minimal pertanyaannya berapa ya, Ibu? Tiga kah? Gimana? Minimal pertanyaannya berapa, Ibu? 5. Lima minimal. Mm-mm. Oke, baik, baik Ibu. Oke. Ini kelompok berapa ya? Ini kelompok satu dulu, Ibu. Oh, iya. Enggak, maksudnya ditulis kelompok satu siapa gitu. Bukan nama saya. Saya enggak membuat ini gitu. Ini Ibu nama-namanya. Iya, tapi enggak ada namanya. Apa di drive-nya buat gitu ya? Iya, enggak pakai nama kelompok. Soalnya sebagai identitas. Jadi kan kelompoknya, topiknya topiknya kemarin ada 10 ya. Kelompoknya katanya ada 16 ya. Nah, jadi misalnya kelompok satu eh, siapa orangnya gitu, kelompok dua siapa orang gitu aja. Kelompok satu topik apa misalnya, jadi stimulan atau inhibitor agar mudah mengidentifikasinya di drive itu. Ya, oke silakan aja kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan untuk materi sistem saraf. Anggota tim saya itu dengan Najwa Khairunisa dan saya sendiri Vika Marcella Patrin. Definisi obat SSP, obat sistem saraf pusat adalah semua obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Obat tersebut bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu perasaan atau tingkah laku. Hal ini disebut obat psikoaktif atau obat yang merangsang sistem saraf atau stimulan. Dan ada juga obat yang menekan sistem saraf pusat atau inhibitor. Obat stimulan sistem saraf pusat atau SSP adalah obat yang dapat menimbulkan rangsangan tidak selektif pada sistem saraf pusat. Tujuan SSP adalah yang pertama analgeptik
atau perangsang pernapasan. Selanjutnya, penurun nafsu makan, anoreksia, untuk pengobatan kegemukan. Lalu pengobatan keadaan tertekan atau depresi mental. Memelihara kesegaran, pemulihan kembali pada keadaan kehilangan kesadaran. Selanjutnya, mempercepat pulihnya refleks normal setelah anestesi. Farmakologi SSP, farmakologi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah otak dan medula spinalis. Fungsinya untuk mengatur kesadaran, emosi, gerak, nyeri, tidur, dan kognitif. Mekanisme kerja obat mempengaruhi neurotransmitter. Neurotransmitter utama GABA, dopamin, serotonin, asetilkolin, glutamat. Terapi obat mengontrol gejala, menstabilkan fungsi saraf, dan memperbaiki kualitas hidup. Penyakit sistem saraf pusat antara lain, yang pertama epilepsi, depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, insomnia, nyeri neuropatik, Parkinson. Penggolongan obat SSP, golongan yang pertama ada depresan SSP, subgolongannya benzodiazepam, non-benzodiazepam, barbiturat. Contoh obat diazepam, yang benzodiazepam contoh obatnya diazepam, lorazepam, alprazolam. Non-benzodiazepam contohnya ada zolpidem, zopiclone, barbiturat contohnya ada fenobarbital. Stimulan SSP, subgolongannya psikostimulan, contoh obatnya amfetamin, metilfenidat, lalu ada metilsantin, contoh obatnya kafein. Analgetik sentral, opioid, subgolongannya ada opioid kuat, contoh obatnya morfin sama fentanyl. Opioid sedang ada tramadol dan kodein. Antagonis opioid, naloxone. Selanjutnya dengan Najwa, silakan Najwa. Selanjutnya, penggolongan obat SSP. Yang pertama, antiepilepsi atau yang subgolongannya hidantoin, terus contoh obatnya phenytoin. Yang kedua, asam lemak, contoh obatnya asam valproat, lainnya karbodiazepam, letirsetam. Golongan obat yang kedua, antipsikotik atau tipikal, golongan obatnya haloperidol, loramezin. Antipikal, contoh obatnya respirodon, olanzapam. Terus golongan yang ketiga, antidepresan, TCA, ampitriptyline, fluoxetine, STR. Subgolongan yang kedua, SSRI, contoh obatnya fluoxetine, sertraline. Golongan yang keempat, antiparkinson, subgolongannya dopaminergic, levodopa, carbidopa. Yang kedua, inhibitor ACE, donepezil. Yang kelima, anti-Alzheimer, inhibitor ACE, donepezil. Selanjutnya, golongan obat SSP, depresan SSP sedatif, indikasi klinisnya gangguan kecemasan, insomnia, kejang-kejang, prevensi, anestes, stimulan SSP, antesis, defesis, depression disorder atau ADHD, narkolepsi, kelelahan berlebihan, analgetik sentral atau opioid, nyeri sedang, berat, pasca operasi, kanker, nyeri kronis. Antiepilepsi, epilepsi, kejang, parsial, umum, proksi atau kejang. Antipsikotik, skizofrenia, psikosis akut, gangguan bipolar atau fase mania. Antidepresan, depresi mayor, gangguan kecemasan, OCD, gangguan panik. Anti-Parkinson, penyakit Parkinson, tremor, rigiditas otak.
Anestesi umum, indikasi dan pemeliharaan anestesi pada tindakan bedah. Selanjutnya, golongan obat SSP, depresi SSP, sedatif, hipnotif, kontraindikasinya depresi pernapasan, miastenia gravis, gangguan hati berat, penggunaan alkohol, stimulasi SSP, hipertensi berat, penyakit jantung, gangguan kecemasan berat, insomnia, analgetik sentral atau opioid, depresi napas, asma akut, cedera kepala, ketergantungan opioid, antiepilepsi, gangguan fungsi hati, kehamilan, beberapa obat atau hipersensitif, antipsikotik, koma, depresi SSP berat, penyakit Parkinson, gangguan irama jantung, antidepresan, penyakit Parkinson, tremor, rigiditatis otot, anestesi umum, induksi, pemeliharaan anestesi pada tindakan vela, anti Alzheimer, bradikardia, gangguan irama jantung, ulkur, paradigm aktif. Indikasi obat SSP, depresan SSP plus alkohol atau opioid, sedasi berlebihan atau depresi napas, stimulan SSP, MAOI, TCA, hipertensi, tatakardia, opioid, benzepam, alkohol, koma, depresi napas, antilepsi, kontrasepsi oral, aktivitas kontrasepsi menurun, antiplexotes plus levodopa, efek antidepresan menurun, antidepresan plus MAOI, obat psikoterapeutik, sindrom serotonin, antidepresan plus antipsikotik, tipikal gejala Parkinson memburuk, anti Alzheimer plus antiklonik, efektivitas terapi menurun. Artikel Jurnal Penggunaan Tanaman Herbal untuk SSP, Jurnal Pendidikan dan Konseling, volume 4 nomor 6 tahun 2002, EISN 2685936X dan PISNN 2685931, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusui. Review artikel kajian tanaman herbal yang digunakan untuk penyakit saraf melalui sistem penghantaran obat sistem saraf. Arum Hasanah 1, Arum Koirunisa, Dinda Aisyah Farida Ainun Nia Yurnisa, Fakultas Farmasi, Universitas Busana Perjuangan Karawang. Artikel Jurnal Penggunaan Tanaman Herbal untuk SSP. Natural Production Biometric 2020 1037 Traditional Herbal Medical Action CNS Disorder from Blackness, MD Josum Udin Custom Children. Kesimpulannya, obat sistem saraf pusat atau SSP merupakan kelompok obat yang bekerja dengan mempengaruhi aktivitas obat dan sistem saraf pusat. Obat-obat ini digunakan dalam melaksanakan berbagai kondisi seperti gangguan kecemasan, nyeri, epilepsi, gangguan psikotek, depresi, Parkinson, serta gangguan kognitif, serta golongan obat SSP memiliki indikasi kontraindikasi dan berpotensi interaksi obat yang berbeda, sehingga penggunaan harus dilakukan secara rasional dan dengan pemantauan yang ketat. Peran tenaga kefarmasian sangat penting dalam memastikan keamanan, efektivitas, ketetapan penggunaan obat SSP guna mencegah terjadinya efek samping dan interaksi yang merugikan. Baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh teman-teman silakan bertanya. Enggak, pertanyaannya masuk di kolom chatnya aja. Kita dengar yang kelompok selanjutnya terlebih dahulu. Silahkan. Ibu izin bertanya, ini langsung ke kelompok 2 ya Ibu? Iya, langsung ke kelompok 2. Kan tadi sudah jelas ya, bahwa pertanyaannya di kolom aja, karena nanti nanya langsung juga yang kelompok yang mau ditanya pasti nanya lagi apa pertanyaannya. Lebih baik Baik, tercatat Ibu. pertanyaannya supaya nggak nyatat sendiri ya kan. Hmm.
Tulis aja pertanyaannya di kolom agar dapat terdatakan dengan baik oleh kelompok yang presentasi. Ibu sudah kuliah belum, Dak? Udah pulang. Ya. Siapa? Ponakan mau di kamar. Yang itu nggak di dalam gimana? Kalau Adil, bisa itu kan tadi tidak. Kalau dia jauh-jauh aja. Buat kan? Enggak. Tadi maksudnya mainan itu ke kantong. Kopimu. Tidak. Masih makanannya dan mainannya. Oh. Kenapa kamu pakai atau mobil-mobilan? Masuk makanannya. Jalan-jalan, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan tentang stimulan sistem saraf pusat.
Yang terhormat kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu APT Yuni Anjani SSI MSI dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Di sini kami berasal dari kelompok 2 yaitu beranggotakan saya sendiri, Dea Amanda Putri, dan rekan kelompok saya yaitu Ciara Aurelia Nabila. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Baik, sini sebelumnya kita akan membahas yang pertama yaitu tentang apa sih itu sistem saraf. Sistem saraf itu adalah jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengendalikan semua fungsi tubuh, baik yang disadari maupun tidak, berfungsi untuk menerima rangsangan, mengolah informasi, dan mengirim respon terhadap tubuh manusia. Nah, lalu yang berikutnya adalah di sini untuk sistem saraf pusat itu yang pertama ada sistem saraf yang kerjanya dapat kita sadari. Di sini ada yang pertama itu otak, itu sistem saraf yang keluar dari otak menuju kelima alat indera manusia, otot-otot tertentu serta kelenjar yang ada di kepala. Lalu yang berikutnya yang kedua itu ada sumsum tulang belakang, yaitu sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju ke alat gerak tubuh manusia. Lalu di sini akan dipaparkan secara singkat untuk bagian-bagian otak. Yang pertama itu di poin nomor 1, itu ada lobus frontal, itu untuk mengatur agar manusia itu bisa dapat berbicara, lalu untuk kontrol motorik dan keterampilan kognitif. Lalu di poin nomor 2, di sini itu ada untuk sentuhan, tekanan, itu rasa dan kesadaran spasial. Lalu yang ketiga itu untuk lobus temporal, itu fokus pada pendengaran, pengenalan wajah, dan juga memproses memori. Yang keempat itu ada lobus occipital, itu untuk indera penglihatan. Dan yang kelima itu untuk cerebellum, untuk mengatur koordinasi dan keseimbangan tubuh manusia. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ciara. Yang selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah penghubung otak dengan sistem saraf tubuh untuk mengirim informasi. Sistem saraf tak sadar ada simpatik dan parasimpatik. Untuk simpatik meningkatkan detak jantung dan melancarkan peredaran darah dengan melebarkan pembuluh darah. Untuk parasimpatik, sumsum tulang belakang, sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju alat gerak tubuh. Di sini ada tanaman herbal, solusi gangguan ESP. Herbal ESP dapat mempengaruhi kewaspadaan afektivitas dan integritas psikis, serta berpotensi berinteraksi dengan obat konvensional. Di sini ada tanaman herbal solusi gangguan ESP. Ada psikotumulan, camellia teh, kopi guarana, hipnotik, valeriana officinalis, nootropic, ginkgo biloba, antidepresan herbal, hypericum perforatum, ansiolitik, humulus lupulus, halusinogen, cannabis SPP. Di sini ada obat-obat SSP, ada ephedrin, ibuprofen, nikotin, kafein, kokain, diazepam, amfetamin, metilfenidat, modafinil, armodafinil, dexamethetamin, lisdesamfetamin, phenylephrine, theophylline, sama aminifilin. Untuk kesimpulannya, stimulan ESP berperan penting dalam terapi gangguan saraf herbal, dapat menjadi alternatif pendukung penggunaan, harus diawasi untuk mencegah efek samping dan ketergantungan. Baik, terima kasih kepada Ciara. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh drop pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Hanya ini saja presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan, mungkin ini saya ada masukan untuk kedua kelompok yang tampil dan juga sebagai masukan juga buat kelompok yang lainnya. Kemarin itu urutan template-nya udah di share ya. Urutan template-nya kemarin di share di mana, Rin? Template Oh, apa ya, Bu? kedinginan nggak, mah? Template apa ya, Ibu? Template materi atau template Formatnya, template format? formatnya, urutannya. Udah Gimana disebutin kemarin? sih kemarin, Ibu. Ibu sebutin Ya, harus sampein ke grup. iya, apa tuh Rin? Boleh diulang? Udah Ibu sampein, terus Arin kirim ke grup, Bu. Sebentar. Formatnya ada ini, Bu. Ada tentang materi farmakologi, Satu. terus artikel Slide-nya tentang kemarin berapa? Slide-nya slide-nya 15. 15, Bu. Sebelum ada 15. Ibu bilang Oke. pertama tentang Oke. tentang tentang indikasi, kontraindikasi sama farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Indikasi, 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 terus kontraindikasi, KI, mm-mm. Ya ini farmakokinetik, sama. Oke. Sama farmakokinetik, farmakodinamik, terus artikel penggunaan herbal, Ibu, tinggalan satu nggak? sama pengaplikasian pada pasien khusus. Ah iya, itu yang belum masuk ya. Efek sampingnya juga. Ya, aplikasi pada kelompok khusus ya, Iya, Ibu. KI. Indikasi itu seharusnya udah sekalian efek sampingnya enggak? Iya, efek samping sama interaksi obat juga, Ibu. Iya sih, karena supaya nanti di farmakoterapi udah nggak payah-payah lagi nyari, boleh. Tapi kayaknya dari template yang dikirimkan tugasnya ini belum itu ya. Jadi kayak gini. Najwa dan Vika, tujuannya begitu. Oke, jadi kelompok satu dan kelompok dua ini sebenarnya saling melengkapi. Jadi gini ya, untuk informasi awal, kelompok dua sudah kenalkan, ya kenalkan sedikit intronya gitu. Gak usah lagi kita lihat anatomisnya ya. Anatomisnya kita udah kemarin ya dibahas di semester. Eh, ini yang pertama ya. Ini nggak dapat antisman ya. Rasanya di antisman sudah ada ini pembagian sistem secara fisiologisnya ya, sistem organ. Jadi kita nggak perlu ini.
Namun kalau kalian lihat di pembagian di textbooknya langsung aja. Ini digabung atau dipisah antara stimulan dengan inhibitor SSP? Saya mau pastikan dulu. Digabung atau dipisah? Pisah ya, Bu. Kalau menurut urutan ini dipisah ya. Stimulan satu, inhibitor dua. Karena saya lihat di sini juga ada yang menggabung antara stimulan dan inhibitor. Ada sedatif apa sedatif hipnotik itu termasuk inhibitor. SRI itu termasuk stimulan. Itu kelompok berapa tadi ini? Kelompok satu. Jadi tolong kedua kelompok ini dirapikan urutannya. Bentar dulu. Ini sebentar saya mau tanya, apakah suara selain suara saya termasuk ke dalam ini juga ya? Gimana? Iya, Ibu, ada suara anak kecil. Oh, subhanallah. Padahal saya pakai earphone kok bisa masuk ya? Sebentar, sebentar. Nah, gimana kalau sekarang? Apa masih terdengar? Masih, Suara Ibu. selain suara ibu. Bisa ya. Biasanya kalau saya pakai earphone juga masuk suara dari luar ya. Tuh, saya nggak tahu cara pakai earphone ini ya. Biasanya kalau earphone itu yang earphone aja nggak masuk suara lain. Sorry ya, kenapa nggak bilang dari tadi? Iron harusnya Arin kasih tahu saya Bu, suaranya bocor gitu. Nanti saya nggak konsentrasi gitu kayak telinganya konsentrasi di suara tiga orang anak itu. Oke, saya ulangi ya. Jadi, karena di farmakologi kita fokusnya di mekanisme kerja obat, kelompok dua tadi tuh dia udah tampilkan gambar. Namun dia lebih gambarnya lebih ke ini ya, lebih ke fisiologis kayaknya ya. Misalnya kelompok satu ini kan berarti stimulan. Jadi kelompokkan aja yang stimulan SSP itu siapa gitu. Kan dua ya. Stimulannya kemana? Apakah stimulan dia menyerupai di asetilkolin, ataukah stimulan dia kerja di SSRI, atau stimulan dia kerja di
adrenergik, itu kan stimulan ya. Jadi kalau di textbook tuh dibagi dua memang secara dua kelompok besar itu ada stimulan saraf pusat, ada inhibitor. Dua-duanya tuh berguna dalam klinis gitu. Nah, habis dari sana baru diturunkan cara kerjanya gimana sehingga dia diindikasikan, kemudian efek samping yang mungkin muncul, kemudian kelompok kontraindikasi. Oke, sorry ya. Hmm, Oke, udah ada pertanyaan. Jadi runtut gitu ya, mulai dari mekanisme kerja, kemudian mekanisme kerja itu biasanya kita bagi berdasarkan kelompok, golongan. Kayak kemarin kan yang di Batu, apakah lebih pelega, penekan, atau sebagai eh, bronkodilator. Dia kelompok-kelompoknya itu kan beda senyawanya. Nah, dari kelompok tersebut, dia juga muncul bersamaan dengan efek sampingnya dan juga bisa diturunkan kontraindikasi. Nah, PR-nya jangan lupa dimasukkan apa saja nih senyawanya. Biasanya untuk DMP, DMP itu ada di produk apa aja gitu. Dan terbarunya, yang terbarunya, senyawa terbarunya gitu. Yang apakah untuk cough demulsion, ya, ada yang pereda batuk, ada yang pelega tenggorokan, itu kan macam-macam ya bedanya. Turunkan dari sana. Nah, itu tarik juga ke masing-masing topik itu yang 10. Nah, kemudian tadi sini bagus ini ada kelompok nih. Ini kebanyakan nih kelompok satu ini karena dimasukkannya stimulan dan inhibitor. Nanti topik kelompok dua apalagi dong kalau udah masuk di sini. Ya, itu. Kemudian IO-nya ya, IO-nya boleh masuk ini tapi coba buat tabel. Gini aja. Depresan dengan kalau ketemu sama alkohol atau opioid apa gimana nih? Meningkat atau nurun efeknya gitu. Itu buat tabel gitu. Kemudian artikel ini udah benar dimasukin. Namun saya nunggu-nunggu mau baca abstrak tadi kok nggak dimasukkan. Tuh. Kenapa nggak dimasukkan abstrak? Abstrak kan lengkap semua kegiatan dari peneliti tersebut. Ya, ini udah. Jadi kelompok satu, kelompok dua nih bisa saling melengkapi. Namun biasanya agar lebih selalu ingat kita di mekanisme kerja itu kita pakai gambar. Misalnya kalau stimulan berarti kerjanya lebih ke siapa dia. Apakah menyerupai dopamin, menyerupai adrenergik, menyerupai kolinergik, atau menyerupai serotonin. Itu ya, itu senyawa-senyawa yang stimulan. Kalau senyawa-senyawa yang inhibitor, apakah menyerupai GABA, menyerupai glutamat, itu senyawa-senyawa peninhibisi. Dua kelompok besar itu aja. Nah, jadi mudah diturunkan poin-poin yang tadi saya sebutkan.
plot aja sampai 15 slide, gak usah banyak-banyak. Terus yang ketinggalan itu ya materi kita yang keempat ya, pada kondisi khusus. Jadi misalnya stimulan ini atau inhibitor ini pada kondisi khusus kayak mana peringatannya? Apakah pregnancy, anak ataupun geriatri? Ada 3 kelompok, kelompok khusus. Itu mungkin masukan saya. Kemudian di sini udah masuk beberapa pertanyaan. Nah, silahkan kedua kelompok ini kita lanjutkan ke sesi diskusi. Silakan Arin. Kelompok 1 tadi Najwa ya, Najwa dan Dea yang kelompok 2. Pika, Bu. Pika ya? Oh, bukan Dea Iya, ya? Dia kan kelompok apa tadi? kelompok 10. 11. 10 ke 11 tadi. Oh, 11. Saya salah buka waktu ini. Harusnya ini. Silakan kelompok 1 dan 2. Izin, Bu, menjawab pertanyaan dari Ya. kelompok 10 dengan Sari Mustika. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme kerja obat SSP sehingga bisa menurunkan nafsu makan? Dan apa saja contoh obat SSP yang diketahui yang dapat menurunkan nafsu makan? Untuk pertanyaan dari Sari Mustika, saya coba jawab ya. Obat SSP meningkatkan aktivitas neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang dapat menekan pusat serasa lapar di hipotalamus. Contoh obatnya itu amfetamin, metilfenidat, dan obat-obat kondisi tertentu semacam ADHD. Untuk Sari, apakah cukup jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Arin Oktaviani. Jika fungsi utama sistem saraf pusat adalah mengatur dan mengintegrasi impuls saraf, bagaimana stimulan sistem saraf pusat memodifikasi proses transmisi neurotransmitter tanpa mengganggu keseimbangan fisiologis otak? Ya, untuk jawabannya, stimulan sistem saraf pusat memodifikasi transmisi neurotransmitter dengan meningkatkan aktivitas neurotransmitter eksitatorik seperti dopamin dan norepinefrin secara dosis terkendali, sehingga kewaspadaan dan fungsi kognitif meningkat. Pada dosis terapeutik, mekanisme homeostatis otak atau regulasi reseptor dan kontrol inhibitor masih mampu menjaga keseimbangan fisiologis, sehingga fungsi SSP-nya tidak terganggu. Untuk Arin, bagaimana? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Sama Arin. Pertanyaan selanjutnya dari Ratih. Kenapa dalam pengobatan gangguan SSP, obat sering digunakan dalam jangka panjang serta perlu pemantauan rutin? Saya coba jawab ya. Karena gangguan SSP umumnya bersifat kronis dan melibatkan fungsi otak yang kompleks, sehingga penggunaan obat jangka panjang diperlukan untuk menjaga kestabilan fungsi saraf dan mencegah kekambuhan. Dan Rati gimana? Kasih, Kak. Sama Rati. Kayaknya hanya ada 3 pertanyaan, Bu. Yang selanjutnya itu pertanyaannya untuk kelompok 11.
Oke, Bu, boleh diulangin yang tadi, Bu, yang jawaban pertanyaan. Sari ya, obatnya. Ibu ada Iya, Bu. menyebutkan nama obatnya? Obatnya amfetamin sama metilfenidat, Bu. Oh iya. Gimana cara kerjanya, Bu? Amfetamin dan metilfenidat. Ya, Bu. Boleh diulangi sebentar, Bu? Gimana, Bu? Yang amfetamin dan metilfenidat. Itu apa? Apa itu pertanyaan Sari? Obat yang ini, Bu, untuk Gimana, menurunkan, Sari? menekan pusat Pertanyaannya lapar. tadi itu mengapa obat SSP itu dapat mempengaruhi penurunan nafsu makan dan contoh obat yang contoh obat SSP yang diketahui dapat menurunkan nafsu makan itu contohnya apa? Itu Ibu pertanyaannya tadi. Oke, oke. Sip, sip. Itu Sari tuh maksudnya tanya aja tuh dari fenomena apa gitu. Tadi itu kan Bu di slide Di PPT-nya itu slide. kan ada bahwa obat-obat SSP itu di slide yang Kak Vika jelasin tadi itu tuh ada obat-obat SSP itu fungsinya itu untuk menurunkan nafsu makan. Nah, jadi tuh kami tuh eh, penasaran gimana sih mekanisme kerja obat SSP itu dapat menurunkan nafsu makan dan apa ada contohnya gitu, Bu. Oke, sip, sip. Ya, boleh Bu. Silakan Bu Fika. Makasih ya, Bu. Eh, Cara kerja amfetamin itu dengan cara meningkatkan aktivitas dopamin dan noradrenalin di otak. Cara kerjanya dengan meredakan gejala narkolepsi dan membantu penderita ADHD untuk lebih fokus beraktivitas. Berarti amfetamin itu menyerupai kerja siapa Bu? Gimana, Bu? Jadi amfetamin itu kerjanya menyerupai kerjanya siapa di tubuh. Dopamin, Gitu Bu. kan? Semua obat itu kan menyerupai gimana? Menyerupai kerja dopamin. Iya, Gitu Bu. iya, Bu. Ibu dapatnya Mohon dari mana? dikoreksi, Bu, kalau salah, Bu. Iya, enggak soalnya saya mau memastikan. Ibu dapatnya dari mana? Ih, baterainya low ini. Amfetamin itu 3 cara kerjanya, Bu. Nanti tolong dilengkapi. Tempat kerja amfetamin itu ada 3. Salah satunya ya strukturnya yang mirip sama hmm, dopamin ya. Ada strukturnya yang mirip sama dopamin. Tapi tempat kerja dia 3. Makanya zaman dahulu tuh amfetamin itu memang digunakan untuk oh ini ya orang obesitas. Namun karena side effect-nya makanya dia ditarik di penggunaan, malah banyaknya disalahgunakan. Strukturnya ya hampir mirip dengan dopamin, namun tempat kerjanya di tubuh atau SSP ya Bu. Jadi gitu, Iya, Bu. kelompok-kelompok obat yang kerja menstimulan karena dia mirip si yang kita bahas di pertemuan kita yang kedua ya, senyawa-senyawa stimulan saraf pusat gitu. Kemudian terus yang itu saya udah dapat jawaban. Ya udah, ada lagi Bu yang perlu dikonfirmasi? Tuh Cukup, ya. Bu. Yang Ratih tadi pertanyaan untuk kelompok Ibu, Bu. Yang Ratih tadi, ya. Iya, kenapa Heeh. dalam pengobatan gangguan SSP obat sering digunakan dalam jangka panjang dan perlu Hmm. pemantauan rutin? Ya, kenapa Bu? Karena gangguan SSP itu umumnya bersifat kronis, Bu. Dia melibatkan fungsi otak yang kompleks, sehingga pengobatan jangka panjang itu diperlukan untuk menjaga kestabilan fungsi saraf.
nggak dan bersifat senyawa mencegah obatnya Ibu ya. kekambuhan. Oh, Sifat belum sifat habis itu, Bu. senyawanya. Oh ya, nanti ditambahkan ya Bu ya. Oh Kenapa ya, Bu. harus dia harus pakai seminggu 2 minggu baru lihat baru nampak efeknya ya. Nah itu ada tuh karena sifat senyawanya harus kayak gimana gitu baru dia bisa mengefek di sistem saraf pusat. Oke itu perlu ditambahkan ya Bu. Nanti Ya, Bu. pertanyaan ini tuh Ibu lengkapi sama memperbaiki PPT yang tadi dibuat di bawahnya pustaka. Tanya jawab dapat pertanyaan dari siapa. Yang ini Bu, yang ini di copy ya Bu. Terus Ibu jawab di sana. Iya, Jadi nanti kembalikan lagi ke Drive. Jadi semua kelas udah udah punya arsipnya gitu. Nanti saya bisa buat soal dari tanya diskusi yang dalam kelas ini. Oke, itu yang berarti ini pertanyaan 3 pertanyaan beragam. ya, Bu ya? Ya, Ibu dapat 3 ya? Iya. Oh ya, oke. 3 berarti punya Ibu. Silahkan yang kelompok berikutnya. Terima kasih kelompok 1. Mungkin ini kelompok 2 ya, untuk pertanyaan kelompok 2 ya. Baik, langsung saja di sini untuk pertanyaan dari Sari Mustika. Pertanyaannya di sini itu kenapa obat Ada. stimulan sistem saraf pusat itu dapat menyebabkan ketergantungan dan efek samping yang paling sering muncul. Izin jawab, Ibu. Di Ya. sini untuk obat stimulan sistem saraf pusat itu dapat menyebabkan ketergantungan itu karena obat ini bekerja dengan meningkatkan zat kimia otak bernama dopamin. Itu Mm-mm. zat yang membuat kita itu dapat merasa senang, semangat. Lalu untuk obat ini, si obat stimulan sistem saraf pusat ini, kalau digunakan secara terus-menerus itu otak itu akan menjadi terbiasa dan membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Nah, kalau obat tersebut dihentikan, tubuh itu akan merasa lemas, tidak nyaman, dan sulit berkonsentrasi. Sehingga untuk pengguna yang ingin memakai si obat stimulan SSP ini, itu akan menyebabkan si ketergantungan. Lalu untuk efek samping yang paling sering muncul itu karena stimulan yang membuat otak dan tubuh bekerja lebih aktif itu biasanya di sini ada sulit tidur atau insomnia, lalu gelisah, cemas, jantung berdebar-debar dan juga nafsu makan yang menurun. Itu jawaban dari kami, Bu, untuk pertanyaan dari Sari Mustika. Oke. Gimana, Sari? Jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Nanti ini perlu ditambahkan dikit ya, Dea. Sebenarnya kenapa edik itu karena ada yang namanya istilah upregulation reseptor. Nah, itu tambahkan di situ ya. Baca baca topik kenapa bisa perokok dari 1 batang menjadi 5 batang menjadi sekotak gitu ya. Sama itu prinsipnya itu karena dia pakai apa ngambil nggak semua senyawa-senyawa edik itu sebenarnya yang stimulan ya, senyaman itu kerjanya sama yaitu menghasilkan dopamin. Jadi sebenarnya yang membuat ketergantungan itu tuh dopamin. Jadi bukan senyawa adiktif aja ya sekarang jadi apa tuh tontonan-tontonan pendek itu kan juga melepaskan dopamin cepet gitu ya makanya itu edik itu nonton drakor, dracin gitu semua yang itu kan edik juga tuh karena menstimulasi rilis dari dopamin. Namun lihat mekanisme kenapa dia edik gitu tadi. Kenapa dari 1 batang, kenapa dari 1 botol gitu misalnya kalau yang membuat edik itu adalah alkohol, jadi nambah gitu. Nah itu terjadi pada reseptornya di tubuh. Nah itu masukkan tambahkan ya. Cuman 1 ya untuk kelompok 2. Oh iya, cuman Kalau 4 long ya. chat hanya satu, Ibu.
Oh, oh. Masih ada satu lagi, masih ada eh maksudnya 5 ini bukan 5 untuk semua, 5 untuk satu kelompok. Yuk, silakan. Yang mau nanya langsung juga boleh. Karena kelompok 2 baru dapat satu pertanyaan, kelompok 1 dapat 3. Silakan. Ini yang stimulan semuanya ya. Stimulan dua-dua kelompok ini. Tangkap stimulan. Silakan. Yang bertanya silakan raise hand langsung saja di dituju Ari mau kelompok tanya yang mau Ibu, ditanya. Ya, boleh. Silakan Arin. kan sistem saraf pusat ini memiliki mekanisme homeostatis yang ketat. Jadi bagaimana penggunaan stimulan SSP jangka panjang dapat mengganggu mekanisme ini dan menyebabkan toleransi atau Untuk siapa Turin? Kelompok 1 apa 2? Atau dua-duanya? kelompok 2 aja Ibu. Oh, kelompok 2. Ya. Oke, satu. Mungkin satu lagi. Ayo, siapa satu lagi? Ibu, Amalia, Amalia. Ah, ya, Sarah, gimana? izin langsung jawab pertanyaan dari Arin, Bu. Oke, silakan. Pertanyaannya, sistem saraf pusat memiliki mekanisme homeostatis yang ketat. Bagaimana penggunaan stimulan SP jangka panjang dapat mengganggu mekanisme ini dan menyebabkan toleransi atau ketergantungan? Untuk jawabannya, penggunaan stimulan SP jangka panjang dapat mengganggu homeostatis otak karena paparan rangsangan berulang memicu adaptasi neuron, seperti penurunan sensitivitas atau jumlah reseptor dopamin dan norepinefrin, serta perubahan pelepasan neurotransmitter. Akibatnya, efek obat berkurang, sehingga diperlukan dosis lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama. Selain itu, peningkatan dopamin pada jalur reward otak memperkuat perilaku penggunaan obat, sehingga timbul ketergantungan fisik dan psikologis. Gimana, Arin? Sudah sedikit paham Ibu. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya, ada nggak penggunaan stimulan ini yang tidak membuat edik? Satu. Kemudian ada stimulan yang digunakan secara kronis itu apa? Jangka panjang. Ada yang berpraktek di dokter saraf atau dokter saraf ya? Ada? Ada yang bekerja di praktek dokter saraf? Ini ilmu tuh. Eka, apakah di apotek Eka ada dokter saraf? Tidak ada Ibu, cuman apotek biasa. Ada yang praktek dokter saraf? Ada yang bekerja di sana? Atau di rumah sakit? Cuman pernah magang, Bu, Nah, di mana? rumah sakit jiwa. Hmm. Terus pemberian kronis itu apa biasanya? Ke stimulan. Rumah sakit jiwa enggak stimulan ya. Haloperidol itu dia malah antagonis. Ya enggak? Antagonis, clopidogrel juga. Jadi nanti terlihat ya bahwa yang stimulan saraf pusat ini nanti dibedakan ada yang eh, fisikotropika, ada yang fisikofarmaka. Jadi dua sekarang jadinya, ada psikofarmaka atau psikofarmakologi. Jadi kalau masuk psikofarmaka itu ya enggak enggak kayak psikotropik yang suka disalahgunakan gitu. Kan nggak banyak yang pakai risperidon ya kan.
Gak banyak yang pakai haloperidol. Itu masuk ke psikofarmaka dianya. Oke, maksudnya tadi kelompok 2 boleh ditambahkan informasi mengenai jawaban dari pertanyaan Arin ya. Kelompok 2 ya. Iya, Ibu. Oke. Mungkin karena waktunya sudah cukup ya. Terima kasih kedua kelompok dan yang lainnya juga. Dan tolong yang belum sesuai format dari tugasnya dirapikan. Saya rasa itu hanya melengkapi saja. Kemudian tolong tugas yang dikumpulkan di Drive itu ada nama penunjuknya. Itu saya mau kasih itu tadi tuh. Nama penunjuknya karena susah mengidentifikasinya tuh. Nah, ini ya, kasih identitas kelompok. Nanti bisa saya terbuka berkali-kali kalau nggak ada penunjuknya karena saya nyari yang ngomong ini kelompok berapa gitu. Mungkin itu masukan dari saya. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita dapat cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung di logout ya, Rin. Ya udah Bu sama komisinya. Oh ya, oke.